acara kegiatan Syawalan Majelis Luhur Persatuan Tawan Siswa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan yang luar biasa. Di kesempatan pagi hari ini kami akan menyapa yang terhormat Sesepuh Bini Sepuh Persatuan Taman Siswa. Yang kami hormati Ketua Umum dan segenap pimpinan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Yang kami hormati keluarga Ki Hajar Dewantara. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Pusat Wanita Taman Siswa. Yang kami hormati Ketua Umum PKBTS. Yang kami hormati Ki Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Yang kami hormati Ki Dr. Andes Idam Samawi. Yang kami hormati Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kami hormati Ketua Majelis Ibu Pawiyata, Ketua Majelis Cabang Taman Siswa Cetis, dan Ketua Majelis Cabang Taman Siswa Kumenemba. Dan yang kami hormati Ketua Paguyuban Setio Kawuri Taman Siswa. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Purna Bakti Taman Siswa. Dan yang berbahagia seluruh undangan di Syawalan keluarga besar Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Syawalan Keluarga Besar Persatuan Taman Siswa Yogyakarta. Tanpa kekurangan suatu apapun, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Perkenankan kami berdua selaku pembawa acara untuk memandu jalannya acara di kesempatan pagi hari ini hingga purna acara nanti. Saya Ki Adam dan saya Ada Ibu Parama Citra dengan penuh rasa hormat akan membersamai hadirin sekalian hingga serangkaian acara kita di kesempatan pagi hari ini dapat terlalui dengan lancar. Sebelumnya perkenankanlah saya membawakan sebuah pantun. Kami mohon untuk bisa memberikan respon cakep seperti itu. Ije Bapak Ibu, ke taman bunga memetik melati, harum semerbak di pagi hari. Bulan Syawal penuh berkah ilahi.
saat yang indah untuk menyucikan diri. Hadirin yang berbahagia, pagi ini saya akan membacakan susunan kegiatan yang akan kita lalui hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Taman Siswa. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, penampilan hiburan. Acara keenam, tausiah dan pembacaan doa. Dilanjutkan dengan acara jabat tangan dan kita akhiri dengan penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada kesempatan yang luar biasa ini dengan memohon rahmat Tuhan bersama-sama dengan berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa cukup? Untuk membangun rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Taman Siswa. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati tamu-tamu istimewa pada kesempatan ini, sebelum kami menyapa, izinkan saya minta maaf karena membuat pantunnya belum selesai, maka saya tidak akan memakai pantun. Yang pertama, yang terhormat Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Profesor Dr. Sri Edi Suharsono Dipiteka. Yang saya hormati para tamu yang istimewa, Bapak Idam Samawi, kemudian Bapak Yosno, dan juga Mas Priyo Duyarso yang merupakan tokoh di lingkungan Taman Siswa yang sudah lama mengabdi kepada kita. Yang kami hormati Ustadz yang kami aturi rambut pada hari ini, yaitu Ustadz Dr. Andes
Zulkarnain MSc, kalau membaca di Google dan surat kabar terkenal dengan Ustadz Bagzul. Beliaunya hadir di kesempatan ini. Kemudian para wakil ketua umum yang berkenan hadir pada hari ini adalah Profesor Partimil PhD yang sekaligus sebagai Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang saya hormati Panitera Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa di Dr. Saur Panjaitan 13 MMC, juga jajaran Majelis Luhur Harian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Tidak lupa segenap tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan saya berdiri di sini jauh dari sikap sombong, tetapi amanah dari para panitia kegiatan pada hari ini untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Sebelum kami menyampaikan hal tersebut, izinkan kami membersamai Bapak Ibu semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, dan juga kita bersyukur atas izin Allah kita dapat berkumpul di Pendopo Agung Taman Siswa ini selalu dalam kondisi yang sangat luar biasa. Kemudian yang pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tentu saja ucapan terima kasih teriring mohon maaf yang setulus-tulusnya. Barangkali kita panitia untuk menyelenggarakan ini banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, termasuk menyiapkan tempat duduk. Barangkali nanti kita bersama-sama makan bersama juga hal yang tidak enak. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Insya Allah kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian yang penting dari kita Majelis Luhur yang diberikan percaya kepada kami panitia untuk menyelenggarakan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini menurut Pak Ustadz Bagzul, barang siapa yang bersilaturahmi maka ada dua hal yang akan disampaikan oleh Allah pada kita, yaitu berupa umurnya akan diperpanjang dan rezekinya akan ditambah. Insya Allah dengan kita Majelis Luhur melaksanakan kegiatan silaturahmi, hal tersebut akan dilimpahkan kepada kita semua. Barangkali itu sekedar yang kami sampaikan. Tentu saja banyak hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi secara pribadi dan panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebagai akhir kata, maka saya sampaikan satu pantun dalam basa Jawa. Nggawe kupat janure tuwa. Cakep. Ini keluarga Pak ini Pak. Saya ulang, gawe kupat janure tuwa. Dahar kupat dicampur santen. Tetap semanten atur kawula kathah lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
Bagi apresiasi untuk Taman Kesenian Ibu Pawiata. Sebelumnya saya minta maaf atas penampilan saya yang pincang ini gara-gara pergi ke menengoki Taman Siswa Probolinggo. Saya jatuh dari naik kuda. Moga-moga mohon doa bisa sembuh. Pertama Pak Samawi yang saya hormati, Pak Diasno, Pak Priyodarso, Pak Ustadz, Pak Rektor, Pak Gandung, Pak Saur, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para undangan yang kami cintai semua. Sekarang saatnya kita sawalan yang sering kita sebut berhalal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, di tempat lain nggak ada halal bihalal. Pokoknya halal bihalal Taman Siswa adalah untuk mempererat kebersamaan. Kebersamaan ini penting sekali, apalagi negara terus terang dalam keadaan kacau balau. Masa Taman Siswa diam saja? Dengan kebersamaan kita bisa membuat saran kepada negara, kepada pemerintah, apa yang harus dilakukan. Kita harus berani demikian, karena tiap kali kita mengadakan pertemuan, saya selalu mengatakan Ki Hajar itu ikut bikin Republik Indonesia. Jangan main-main. Ki Hajar itu ikut bikin Republik ini. Sebagai contoh, kecuali beliau anggota BPUPKI dan kemudian tanggal 19 Agustus berubah menjadi PPKI yang lebih terpilih orangnya, persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Ki Hajar itu ikut mendirikan Republik ini. Beliau bahkan setor 2 pasal dalam undang-undang besar kita. Jangan main-main. Pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31 itu ada perkataan bahwa pemerintah menyelenggarakan, saya ulangi, pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan. Banyak yang lengah, banyak yang tidak memperhatikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan. Kenapa satu sistem pendidikan? Karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak satu sistem pendidikan yang akan mengukir pola pikir kita, yang akan menempelkan pola pikir kita, Indonesia tetap bineka, tidak bisa menjadi tunggal ika. Oleh karena itu, pendidikan harus satu sistemnya, sama seluruh Indonesia, di mana saja. Terus taman siswa, saya bangga bahwa Taman Siswa sampai tahun 12 hanya dari Medan sampai Banyuwangi, tidak meliputi seluruh Indonesia. Sekarang kita menyanyi, kita bangga dengan Indonesia dari barat sampai ke timur, dilingkungi dengan merah putih.
Kita sekarang bangga karena kita betul-betul begitu sekarang dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah dari Medan sampai ke Morotai, sudah lewat Tidore dan Ternate dan Maluku Utara. Jadi kita sudah betul-betul Indonesia Raya sekarang ini. Nah, dengan peranan Taman Siswa yang sudah meningkat seluruh Indonesia itu, sungguhnya dari Aceh juga, tetapi orang Aceh kan pemberani. Jepang datang, dia melawan Jepang. Dia tidak suka Jepang menjajah kita. Maka ya melawan Jepang ya semua taman siswa dibunuhin. Zaman taman siswa masih ada di Aceh sepanjang 150 meter dan sewehnya atau gang-gangnya itu termasuk nama-nama gang yang terkenal. Ya bukan gang lah, apa tuh seweh itu, apa itu seweh ya. Ya itu ada yang namanya Cut Nyadin, coba seweh Cut Nyadin itu ada di Taman Siswa Raya, tanahnya masih ada. Saya sudah berusaha menghubungi gubernur, suatu ketika jika keadaannya sudah memungkinkan, mungkin didirikan lagi taman siswa. Sekarang ini taman siswa dalam sedikit dalam keadaan sulit karena disaingi. Kalau saya kadang-kadang ngomongnya tidak disaingi, dipateni, dibunuhin oleh sekolah-sekolah negeri baru yang didirikan oleh Pemda-Pemda. Pemda-Pemda memang boleh boleh dibanggakan bahwa dia membuat pendidikan di Indonesia luas, tetapi tidak asal luas, tidak asal banyak. Jangan mendirikan sekolah negeri, sekolah Pemda di dekat atau di sebelahnya sekolah taman siswa. Nanti kelihatan taman siswanya pintunya sudah rada reot, sebelahnya ada sekolah negeri yang gedungnya baru, yang gurunya gajinya minimal gaji regional, itu minimal 5 juta itu. Sedang taman siswa, ya kita sedih kalau kita ingat berapa gajinya guru-guru taman siswa. Maka saya minta Saudara Saul Panjaitan untuk mengundang Ketua MPR pada tanggal 10, tapi beliau hadirnya tanggal 6, menjawab kepada saya tidak bisa hadir tanggal 10, saya tanggal 6, ya kan nggak bisa saya tolak. Ya dari tanggal 6 saya kembali lagi ke sini, bertemu dengan dia dan kepada Ketua MPR lah saya secara resmi akan memperingatkan, taman siswa ikut bikin republik loh, jangan sembarangan, ojo dipateni, diopeni. Dulu sebelum pemerintah kaya, belum punya duit, yang menyediakan pendidikan buat rakyat siapa? Rakyat haus akan pendidikan. Yang menyediakan itu sekolah-sekolah swasta, antara lain atau terutama taman siswa. Mana-mana ada taman siswa, muridnya penuh. Nah, sekarang taman siswa harus dibangkitkan kembali. Dan saya minta pemerintah, dulu minta tolong taman siswa waktu belum punya duit,
Sekarang pemerintah anggarannya sudah banyak, saking banyaknya dikorupsi, korupsi merajalela. Berarti itu melawan pantangan diajar semua itu. Jadi kita prihatin dan tentu saja MPR harus mengetahui keprihatinan dari Taman Siswa. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kalau halal itu hanya ada di Indonesia, terutama untuk menyambung dan memperdalam silaturahmi, mempertahankan silaturahmi antara kita dan meningkatkan kebersamaan. Kebersamaan itu adalah inti dari persatuan. Tanpa kebersamaan, persatuan akan kocar-kacir. Jadi kita di sini ingin menegaskan, marilah kita menjaga kebersamaan dan perdalam kebersamaan, baik dengan tindakan maupun dengan pikiran. Maka sambutan saya sekian saja. Kita bersyukur kita bisa menyambung silaturahmi. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Taman Kesenian Ibu Pawiyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya harus dikasih pantun biar semangat. Burung balang terbang tinggi, tidak setinggi burung elang. Yang jawab salam kali ini, moga rezekinya tambah cemerlang. Bagi saudara-saudaraku yang bukan beragama Islam, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Karena bagaimanapun indahnya kebersamaan dan hadirnya saudara-saudaraku semua, kita akan terasa indah dalam kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan Ketua Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, ayahanda kami Profesor Dr. Edi Suasana, semoga panjenengan paling sehat, penuh berkah dan manfaat, membawa Taman Siswa akan lebih berdedikasi tinggi untuk menjaga akhlakul karimah dalam menggapai hidup yang istiqomah, karena kita semua akan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Partimin MPD PhD, yang alhamdulillah saya melihat perkembangan kampus Taman Siswa sejak, karena istri saya alumni UST, istri alumni SD, kakak perempuan saya juga alumni UST, yang juga jadi guru sudah cukup lama di Yayasan Taman Siswa di Binjai, Sumatera Utara. Kalau istri kebetulan diterima jadi pegawai negeri, guru di SMP Negeri 2 Sewon. Alhamdulillah alumni tahun 96, karena rata-rata lulus status kuliah hampir 5 tahun, jadi masuk 91, 96 selesai, itu udah bagus itu, daripada nggak kuliah dapat sarjana. Yang kami hormati Bapak Ketua Harian, Bapak atau Kim Gandum Nahdimah MPD, yang alhamdulillah selalu ketemu dulu dengan Bang Zul, dan juga semua tokoh-tokoh Taman Siswa yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, bukan tidak ingin menghargai dan menghormati, satu karena faktor terbatasan waktu, yang kedua memang takut nanti salah menyebutkan, akhirnya menimbulkan satu kekurang etisan atau kurang santun dalam dunia Jawa. Indahnya di Yogyakarta ini ada yang kita pernah kami mendampingin para komisi D di DPRD tingkat 1, bagaimana restoratif sosial. Kita membuat sebuah bagaimana unggah-ungguh itu betul-betul diterapkan, dan kelihatannya di pendidikan yang ada di Indonesia masih ada di yayasan dan hanya di perguruan Taman Siswa yang masih tetap itu harus dijaga. Makanya kadang-kala kemarin saya ceramah di beberapa dapur NBG, saya bilang haruslah kalian pahami, jangan sampai anak-anak didik dengan hadirnya NBG malah menghilangkan etika dan moralitas. Dulu sebelum ada NBG,
yang namanya bekal dari orang tua itu menambah indahnya kebersamaan para siswa karena bisa berbagi dengan sesama, yang kaya berbagi dengan yang nggak punya karena berbeda menunya. Ternyata anak orang kaya bosan dengan makanan yang modern, yang nggak punya senang dan kepingin dengan makanan demikian. Akhirnya ternyata tempe yang diolah jauh lebih berminat bagi anak-anak orang kaya, sedangkan seperti steak, nugget itu diminati oleh anak-anak yang dari desa, sehingga suasana di sekolah itu indah dalam kebersamaan dengan berbagi. Sekarang tidak. Sebelum datang jam 10, anak-anak konsentrasi menunggu datangnya MBG. Setelah datang malah jadi perang. Kui meneh. Itu yang terjadi. Semoga mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Edi tadi mudah-mudahan jadi tema kita pada 30 menit bersama Bang Zul. Bagaimana indahnya kebersamaan, karena yang namanya syawalan atau halal bihalal memang hanya ada di Indonesia, tapi itu baik. Kenapa? Karena suatu ibadah, yang namanya ibadah itu hidup kita tujuannya untuk ibadah. Apa yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kalau niatnya untuk ibadah akan mendatangkan suatu keberkahan untuk kita meraih kebahagiaan. Para guru, para dosen, dan seluruh tokoh-tokoh taman siswa dan sivitas akademik yang ada di Yayasan Persatuan Taman Siswa Daerah Istimewa Yogyakarta dan segenap para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahi 'aliyyil azim. Amma ba'd. Sepindah monggo saran-saran kula panjenengan ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena orang bahagia itu sebab bersyukur setiap waktu tanpa tapi. Maka kalau kita melihat bagaimana kebersamaan ini indah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan dalam firman-Nya, tertulis pada surat ke-49 atau surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Indah di situ, di mana seruannya kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Sampai di situ, lita'arafu. Kata Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia. Jadi jangan kita kadang-kadang sombong. Saya mencuplik apa yang disampaikan Prof. Edi sebelum naik ke mimbar. Kita tidak perlu bermusuhan, kita tidak perlu saling membenci, apalagi dengan sesama. Dengan yang berbeda aja kita harus saling berlomba untuk berbuat kebaikan. Makanya tadi kalau mencuplik apa yang disampaikan di Gandum dalam hadis, bagaimana indahnya silaturahim itu akan mengantarkan kita pada satu yang namanya rezeki yang bertambah, usia pun juga berkah.
Maka Allah serukan, hai manusia. Dan ini juga kita harus pahami, berkali-kali imam masjid saat sholat tarawih membacakan ayat Quran surat Al-Baqarah 185, atau dalam ceramah dan kultumnya juga demikian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Pertanyaannya, apa? Untuk siapa Al-Quran itu ada? Allah menjelaskan Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk untuk manusia. Jadi kita aja kadang-kadang yang berbeda, bermusuhan, bahkan kadang-kadang pemahaman syawalan halal bihalal, kok semuanya ikut agama di dalamnya. Nah, ini tujuannya. Indahnya agama itu supaya kita terarah dalam hidup dengan berbekal seni. Ada yang membuat kita semakin indah, diawali dengan ilmu yang menjadikan kita menjadi mudah. Betul? Maka ketika Allah katakan ya ayyuhan nas, hai manusia, sedaya ingkang sami rawuh wonten ing siang menika sami menungso boten? Halo Bapak Ibu, berarti kita diseru, nggih betul. Kecuali sing boten rumangsa menungso. Napa enten sanes menungso? Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami jadikan kamu min zakari wal untha, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uba, dan kami jadikan kau bersuku-suku, wal qabail, berkabilah-kabilah atau berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar saling mengenal. Makanya ada 4 T: ta'aruf, tarahum, ta'awun, tasammu. Orang kalau sudah saling mengenal, maka yang ada dalam dirinya apa? Tarahum. Orang itu saling mengasihi. Kalau sudah saling mengasihi, yang terbayang dalam pikirannya ta'awun, ingin saling menolong. Kalau sudah saling menolong, baru ketemu yang namanya tasammu, toleransi. Saya mengutamakan diri dengan toleransi dalam dakwah. Sejak 97 kami berdakwah. Selesai kami dari Universitas dulu di IAIN Sunan Kalijaga, saya berdakwah. Kalau berdakwahnya sejak mungkin 91, ketika kami selesai dari Gontor Ponorogo, mulai berdakwah. Tapi mulai dakwah yang benar setelah kami berumah tangga, baru berani dakwah. Itu sudah mengklaim diri sebagai penceramah moderat. Saya mengklaim diri saya sebagai penceramah moderat. Saking moderatnya, saya nggak berorganisasi baik NU maupun Muhammadiyah, karena saya lulusannya juga dari Pondok Jawa Timur NU, kuliahnya di UIN sekarang itu NU, tapi S2-nya di UMY Muhammadiyah, sehingga akhirnya saya menghormati keduanya, jadilah saya Muhammadino. Makanya ketika saya selalu misi jadi motivasi dan mengajar di STPN, itu selalu disampaikan oleh teman-teman, selamat ya Bang, sudah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri bagi keluarga Muhammadiyah. Saya bilang, saya bukan orang Muhammadiyah, saya didikannya NU Tulen, tapi saya ngimami dan khotib di lingkungan Muhammadiyah. Jangankan jamaah orang lain, istri sendiri aja nggak ngerti saya itu Muhammadiyah apa NU. Nek ditekoni, Bu, Bang Zul itu Muhammadiyah apa NU? Istri saya jawab, Bu. Loh, kalau sholat subuhnya pakai kunut enggak? Bergantung imami sholat di mana. Kalau jamaahnya Muhammadiyah, dia pakai, nggak pakai kunut. Kalau jamaahnya NU, dia pakai kunut. Dan saya hafal semua, Pak. Kenapa demikian? Indahnya kebersamaan.
Karena orang banyak tidak tahu yang menjamin masuk surga kita bukan ibadah kita yang merasa kita paling hebat, paling benar, paling bagus, tapi ketika Allah memberikan kasih sayangnya untuk kita, maka jadikan ibadah kita hanya semata-mata karena Allah. Apa kaitannya dengan tadi ketika Allah katakan ta'aruf, agar kita saling mengenal? Tadi berawal ta'aruf, mengenal, tarahum, kasih sayang, ta'awun, tadi menolong, tasamuh, kita berusaha untuk toleransi. Maka ketika kita bekali hidup ini yang paling indah, ternyata apa? Hidup kita ini adalah ujian, betul? Sehingga ketika Allah katakan pada ayat ke-155 surat yang kedua atau surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Diuji kita dalam segala kehidupan ini. Bisyai'in minal khauf, ada rasa takut. Wal-ju', lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, bahkan jiwa raga kita. Hidup kita ini kan 3 pasti kita hadapi, betul? Pertama, masalah, leres. Siapa yang tak pernah punya masalah? Pak Gandum pernah punya masalah atau tak pernah masalah? Hidup ini harus menghadapi masalah. Orang yang tidak menghadapi masalah, maka tidak ada kehidupan dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi masalah ini? Itulah yang harus kita bekali. Maka dalam Quran disampaikan pada ayat kedua surat 65, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sinten mawon ingkang takwa, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Tinggal kita. Makanya hari ini sawalan keluarga besar Persatuan Taman Siswa, alhamdulillah diadakan pengajian. Tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan ilmu, menjadikan kita mudah. Hidup ini penuh seni, akan terasa indah. Namun jangan lupa kita ada agama, mau mengatur kita pada satu yang terarah, apapun agamanya. Mau umat Islam, saudaraku umat Kristiani, dan umat Buddhis yang lainnya. Ketika kita bisa menerapkan indahnya hidup ini dengan niat ibadah, maka kita akan menjadikan masalah itu indah, karena pasti ada solusi yang kita hadapi. Betul? Makanya orang kalau datang ke pengajian harusnya dia lebih tenang. Ada yang datang pada acara kebaktian di gereja, pulang pun harusnya lebih tenang. Betul? Kenapa? Karena masalah yang dia hadapi ada solusinya. Datang ke pengajian, oh ternyata dia dapatkan satu ketenangan. Ada masalah-masalah yang dihadapi, semuanya menjadikan indah karena hidupnya akan bertambah kualitas. Makanya orang datang ke pengajian itu tujuannya nambah pengetahuan, sehingga segala masalah yang dia hadapi teratasi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, maka datanglah ke enggak ada yang pengajian. Kok pegadaian ini gimana ini Pak Rektor? Menyelesaikan masalah dengan masalah, tanpa masalah datanglah ke pegadaian. Oh iya ya, kalau pegadaian tambah masalah lagi, mau nebus nggak ada lagi uangnya, betul? Makanya ketika dia menghadapi indah hidup ini, pasti masalah akan dia hadapi. Ketika masalah dihadapi, inilah namanya ujian. Pada saat kita menyelesaikan masalah itu dengan baik, berkualitas, tambah dengan derajat kita. Atau yang kedua, dirasani, betul? Hidup ini kita hadapi karena apapun yang kita perbuat pasti jadi pembicaraan. Dirasani, biar kita berbuat baik, dirasani, betul? Biar kita berbuat jelek, dirasani, betul? Saya pernah membaca satu buku bagaimana Luqman Ahlul Hikmah dengan putranya saat berjalan dengan mengendarai jalan yang agak kecil, tapi saat berjalan itu di padang pasir, Luqman dengan anaknya
Akhirnya berbicara, sang anak matur pada ayahnya, ayah, jenengan yang numpak kendaraan jaran, kula sing nuntun, karena merasa anak lebih muda dan lebih pantas menuntun. Ayahnya naik, baru ketemu orang di jalan, mulai ada yang ngerasani, kayak wong tua pokok tenang. Bapak ini rapat kok orang mungkin tega buat anaknya kok nuntun di tengah-tengah padang pasir. Kedengaran sama Luqman, dikompromikan sama putranya. Pripun Mina, malah ayahmu dianggap pekok. Akhirnya berbalik, anaknya yang naik, Luqman yang turun menuntun. Gak nyampe 50 meter perjalanan sudah ada ketemu orang, dirasani melih. Kayak anak kurang ajar. Bapaknya kuat nuntun, anaknya malah penak petengkrek di atas jalan. Kedengaran, anak nonton pripun itu ayah, pula malah dianggap anak kurang ajar. Akhirnya dua-duanya naik. Naik dua-duanya di atas jalan kecil, ketemu lagi orang yang lewat, benten tiang nipun, dirasani malih. Kayak menungso dua loro-loro niki ra duwe pri kehewanan. Wis jaraknya cilik kok ditumpaki wong loro, teganya. Akhirnya dengar dua-dua turun bareng-bareng nuntut jalan. Giliran dituntut jalannya, ketemu lagi ada yang ngampiri dan ngerasani meneh. Ki menungso edan tenan. Duwe jaran untuk ditumpaki malah diajak mlaku bareng. Nah, itulah kehidupan yang harus kita jalan. Tinggal bagaimana kita mau memilih, dirasani ingkang sae napa dirasani ingkang Allah. Kula nyuwun pangapunten, Prof, bahasa kula bahasa Jawanya agak berantakan karena kula aslinipun saking Medan. Jadi rano sing tekon nih. Oh iya lah. Saya dulu Medan. Berangin-angin Medan Karo. Tapi teringatnya dulu pernah waktu selesai gontor, saya ngajar di Klaten dulu Pak Rektor. Saya di Sangkan Putung itu. Karena mau kuliah dulu nggak bisa langsung kuliah, tahun 90-an itu belum laku, harus cari ijazah. Saya belajar di salah satu yayasan Muhammadiyah. Saya ngajar bahasa Arab, sekalian mendaftar jadi pelajar, dan alhamdulillah bisa lulus 1 tahun karena sudah dianggap masuk ke kelas 3 karena ada berdasarkan proses. Karena kebetulan di Gontor juga saya ngambil di sana ada pelajaran semua agama dan umum. Nah, ketika mau belajar bahasa Jawa, ada teman yang kebetulan saking akrabnya bercanda, dikasih secari kertas disuruh ngapal. Ini bang dihafal, dipraktekkan sama bapak kosnya. Bapak kos saya itu Pak R.M. Sunarno, salah satu TS di sekolah SD Jatinong, Klaten. Ketika saat itu beliau sebelum berangkat, saya mau berangkat ke sekolah sambil menyampaikan bahasa Jawa biar nanti dialem, ditulis secari kertas, kamu kula boten paham, yang penting sami lawatona. Saya praktekkan, nyun sewu derek langkung kula segawon saking Medan. Pak pikiran kula pasti dialem, orang Batak bisa bahasa Jawa, keren banget kan ya. Namun ternyata Bapak RW, nah itu Pak RW 5 di perumahan Ningas Baru, Pak R.M. Sunarno itu bukan mengalem, malah menteleng, memprototi, menteleng. Saya tanya sama Mas Bimo yang di depan rumah, Mas Bimo kenapa saya kok merasa Jawa nggak dialem, malah dipentelengi? Loh bang, bilang apa bang? Saya ulangin lagi, yang sewu dari Lampung, kalau segala saking Medan, guyu. Yang pertama menteleng, yang kedua guyu. Baru tahu setelah ternyata yang namanya segawon itu sipilih papat kuy. Saya kira segawon itu, ya udah undi sama segorawon mana tuh. Nah itulah bahasa kadang-kadang agak berantakan hingga saat ini karena istri saya orang Jawa Tengah, tapi karena berada di lingkungan kos-kosan di Tuntungan kemarin kan banyak orang taman siswa, tapi isinya orang Medan semua.
sehingga akhirnya nggak bahasa Jawa Tengahnya yang dimajukan, bahasa Medannya semua yang ketemu. Sehingga kalau datang ke rumah istri saya itu malah kayak orang Medan daripada orang Jawa. Bapak Ibu yang Allah hormati, maka apa yang kita akan indah dalam Syawalan ini? Kalau kita sudah dengan dalam tasamuh tadi, toleransi, ada satu hal yang kita dengar apa yang disampaikan oleh qori kita tadi di ayat salah satu yang dibaca tadi, surat nomor ketiga ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah memohon ampunan dari Tuhanmu. Kalau kau mendapatkan ampunan itu, maka kata Allah, surga yang dipersembahkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Dalam kesepakatan para ulama, jumhurul ulama mengambil kebersamaan dalam pemahaman ittisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi hidup kita ini kan semuanya masuk dalam kata keindahan. Agama itu mengantarkan kita, apapun agamanya, mengantarkan kita pada satu kebersamaan. Betul? Bahkan ketika dalam ayat ini dikatakan surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Artinya luas bener kan? Kenapa kok kadang-kadang kita kok sombongnya bukan main kapling-kapling surga sehingga orang lain kita kafirkan? Padahal untuk mendapatkan indahnya surga itu jaminannya bukan dari ibadah kita, tapi dari kasih sayangnya Allah. Betul? Rahmatnya Allah. Betul? Orang yang bersedekah, orang yang berhaji, berumrah, melaksanakan sholat, kalau tidak ada keridhaan Allah di dalamnya, jangan bermimpi untuk mendapatkan indahnya surga di akhirat nanti. Makanya orang yang beribadah karena lillah, dia akan mendapatkan satu rahmah. Nah, masalahnya bagaimana kita mengantarkan indahnya hidup ini dengan ibadah karena Allah. Disitulah kita bersabar. Sabar dalam arti kata di sini, sabar dalam meninggalkan segala bentuk yang perjalanan yang diperintahkan untuk dilakukan, kita jalankan dalam peribadahan yang berkelanjutan. Itulah istiqomah, sabar kita di dalamnya. Sabar juga ketika kita meninggalkan satu maksiat. Bagaimana ketika kita dalam maksiat, kita bertobat, kemudian kita berusaha untuk tidak terulang lagi dalam kemaksiatan tersebut, maka kita bersabar. Maka di sini ada keseimbangan antara syukur dan sabar. Orang yang mendapatkan indahnya surga karena ketakwaannya dengan 3 hal kata Allah. Yang 3 ini akan kami sampaikan dengan singkat. Bagaimana kita merasakan indahnya Syawalan dan kebersamaan ini. Pertama, ini perlu kita pahami, hidup ini akan terasa indah kalau kita bersyukur tanpa tanggi. Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya hidup karena kita bersabar. Kalau kita awali tadi, wasyirus sabirin, jadilah orang yang bersabar. Pertama, ketika dia selalu berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lapang dia berbagi, sempit pun dia berbagi. Lapang berbagi, oke, tunggali. Sempit berbagi, bagaimana caranya? Ketika sempit berbagi, maksudnya sini ada indahnya rasa bersyukur karena dia merasa cukup, maka dia berbagi. Ketika dia berbagi dengan keindahan, salah satu kemudahan dalam berbagi dalam bahasa agama disebut sedekah. Sedekah yang terindah dan termudah apa, Bu? Senyum, betul? Maka ketika kita dalam keadaan lapang berbagi, rezeki kita melimpah, merasa cukup, itulah orang kaya. Sekarang di Indonesia ini kan orang kayanya beda pencerdasan. Kaya itu artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya, betul? Ketika dia punya uang 1 juta, rasanya 900.000 dia sudah cukup, 100.000 dia masih bisa berbagi. Tapi ketika dia punya uang 9 miliar, tapi dia merasa butuhnya 10 miliar, berarti belum cukup, maka orang yang demikian bukan dikatakan orang kaya. Kalau orang kaya yang merasa dirinya cukup,
Kalau yang belum pernah cukup, kurang terus, itu orang kaya yang pernah selalu bermain di gembira loka. Bu, banyak orang kaya sekarang masih kurang terus, betul? Itu kalau kita main ke gembira loka, bawa pisang, bawa kecang, yang dikasih makan seperti itu apa? Nah itu kalau dikasih pisang satu, tangan kanannya ngambil, pisang dua, tangan kiri ngambil, betul? Binatang apa itu? Jadi kalau ada orang kaya seperti sekarang di Indonesia, terutama Jakarta, masih kurang terus, itu kaya bunyo. Na'udzubillah min dzalik. Maka berbagi dalam keadaan lapar sempit. Yang kedua, ini yang kita hadapi. Wal kadziminal ghaidh, mengendalikan emosi. Orang yang bisa mengendalikan emosi saat ini, kata Prof. Edi tadi, negeri kita ini dalam keadaan betul-betul perlu kualitas taman siswa yang memang Bapak pendidikan yang insya Allah tanggal 2 Maret Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan indahnya kesederhanaan, bagaimana tetap mendatarkan yang mana Tukuri Handayani, yang bagaimana kita mengatakan Jurbosuki Mowobeweo, yang kita semua berbekal. Kalau bukan dari kita dan kalau bukan kita, siapa lagi? Leres. Maka ketika kita bisa kendalikan emosi, insya Allah mudah-mudahan semoga 98 tidak terjadi lagi. Tapi bagaimanapun kalau itu terjadi, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai taman siswa tidak berperan untuk bagaimana mengajak kembali untuk kita bisa mengantarkan indahnya kendali diri, karena orang yang marah-marah biasanya banyak datang rugi. Betul? Betul? Bapak Ibu, yang suka marah-marah itu banyak ruginya. 3 kerugian orang suka marah. 1, lebih mudah keserang penyakit. Betul? Boten nganggo marah mau sakit-sakitan, leres gitu. Yang kedua, orang yang suka marah itu direndahkan derajatnya. Kalau hobi kita marah saben dinten, setiap kali kita marah ketemu orang, pada satu acara pertemuan, kita yang marah ini datang belakangan, baru datang aja mulai di rasane kayak wongnya tepong. Apa? Wih, sing yang kerok. Tapi yang pasti yang ketiga, ini untuk ibu-ibu nih. Kalau marah-marah Bu, orang yang suka marah itu biasanya wajahnya pancen. Apa Bun? Orang yang suka marah biasanya pancen elek. Kalau nggak percaya ngilu. Satu karo mesem, satu karo manyun. Ayu sing ndi? Nah, mesem. Kalau ada yang bilang ayu sing manyun, berarti ibu korban penipuan suami. Kenapa demikian? Karena kalau suami melihat istri marah-marah, biasanya suami bilang, alah mama nek nesu pancen tambah ayu, papa bisa aja. Itu ngapusi. Gak ada namanya orang ayu itu kalau manyun. Yang ada orang tanaman mesem baru cantik. Betul Bu? Mulanya kalau ibu ingin dialem oleh suami dengan apa adanya, berusahalah kata Nabi, khairun nisa man sarabka idza absarta. Seorang wanita yang baik ketika dipandang suami, suami senang melihatnya. Gimana caranya Bu? Ibu tadi mau berangkat acara sawalan di pendopo taman siswa macak rin, gimana? Karena ketika kita dandan, suami melihat. Ketika ibu dilihat dalam keadaan cantik, bapak ngalem istri. Aduh ayune bujuku, senang gak kira-kira Bu kalau diantem? Bu, senang kan? Tapi kalau nggak dialem, ini yang tadi, kalau ada kata marah, kita dibilang cantik, itu ngapusi. Tapi kalau ada kata bapak membicarakan apa adanya, ibu marah-marah, bapak cerita apa adanya, masalah lagi. Ketika ibu marah, bapak ya ini boleh, kata bapak, Bu rasa nganggo nesu, orang nesu itu elek. Apa meneh? Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas. Hendaknya kita dalam sawalan ini ketika kita berusaha mengendalikan diri, berawal dari berbagi, maka kita saling memaafkan. Inilah pentingnya
hadir di sini apapun agamanya. Kenapa? Perintah Allah wal 'afina 'anil nas. Kalau kita bahagia, saling memaafkan sesama manusia. Makanya kita nggak ada alasan untuk saling bermusuhan, apalagi saling membenci. Kenapa? Karena kita hidup ini saling membutuhkan. Tokoh agama, kiai sama romo, kalau andai kata bersahabat, rasanya nikmatnya luar biasa. Saya punya cerita. Ketika seorang kiai sama romo bersahabat, dan mereka selalu berusaha untuk mewujudkan satu ide-ide yang cemerlang. Karena 4K ini kan mengantarkan satu kebahagiaan: kritis, kreativitas, dan komunikatif serta kolaboratif. Orang yang bersikap kritis dia akan menghasilkan kreatif. Orang yang berkreatif dia akan mengutamakan komunikatif. Orang yang berkomunikatif akan menghasilkan kolaboratif. Ketika kolaborasi ini terjadi, kiai dan romo tadi terasa indah kebersamaan, sehingga saling menghargai, saling menghormati. Bahkan suatu ketika ada undangan ke Jakarta, kiai dan romo ini mau berangkat, pun dengan demikian membeli tiket bersamaan dan saat check-in pun bersamaan, bisa berangkat berbarengan. Hati mereka sudah saling mengenal dengan persaudaraan, sekalipun berbeda keyakinan. Tapi indahnya kebersamaan tadi mengantarkan kita berlomba dalam berbuat kebaikan. Mula Bapak Ibu, melalui persatuan teman siswa ini, insya Allah tidak bisa membedakan kita dengan kata faktor beda agama. Kalaupun ada perbedaan, kita bukan menjadikan satu permusuhan, namun perbedaan ini mengantarkan kita berlomba dalam berbuat kebaikan. Di akhir cerita itu lagi apa? Romo dan kiai pada saat itu mau berangkat ke Jakarta, naik pesawat, berangkat malam hari, agak tidak bersahabat cuacanya. Ketika saat take off, Romo kebetulan tiketnya itu dapat di nomor dekat jendela. Kiai duduk gejer sama Romo. Pada saat take off, pesawat itu matikan lampu, jendela dibuka, dan kelihatan hening dalam kegelapan. Romo menoleh ke jendela. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekalipun peristiwa yang ini terjadi sangat tidak begitu mengenakan, tapi kalau pikiran kita, hati kita penuh dengan kebersamaan, permasalahan pun tidak akan menjadi kecekcokan. Apa yang terjadi? Ketika Romo menoleh ke jendela saat take off, cuaca tidak bersahabat, gelap, hujan. Saat itu kelihatan saat di jendela itu Romo menoleh ada kilat menyambar. Begitu kencang membuat kaget Romo, spontan Romo berucap haleluya. Kiai di sebelah saat itu menoleh ke jendela juga, ngerti kalau di jendela itu ada kilat menyambar. Dengan cepatnya terang, kok Romo mengucap haleluya? Kiai langsung mengatur, nyun sewu Romo, niku sanes haleluya, niku sepengetahuan kula niku halilintar. Leres ki, ini kan sangat sensitif, betul? Masalahnya agama. Romo niatnya berdoa, semoga selamat perjalanan. Tapi Romo marah tidak? Tidak, kenapa? Ada persahabatan di antara dua ini yang mereka saling mengenal. Indahnya perbedaan karena berlomba untuk berbuat kebaikan. Satu sama lain saling menjaga. Romo kepikiran, ini kiai pasti niatnya baik. Maksudnya ngajarin kulo, dikiranya kulo nggak paham kalau itu jenenge halilintar. Padahal kulo niku kepingin berdoa dengan berucap haleluya, nanti perjalanan ini selamat. Tapi ya nggak apa-apa, niku kiai niatnya pasti apik. Walaupun dalam batinnya kepikiran, kone ono kesempatan tak ijoli modal siji-siji. Perjalanan sampai ke Jakarta, saat pesawat landing di Soekarno-Hatta, pintu pesawat terbuka, Romo dan Kiai sama-sama turun menuju pintu kedatangan. Di saat itulah Romo matur kali Pak Yai kula besok pisan masuk di Jakarta, kula derek jenengan mawon kula jadi makmum. Siap kata Kiai. Menujulah kepada, karena mau berangkat menuju ke Bogor, ditujulah tempat
Bala kendaraan sudah berbaris di depan pintu kedatangan. Akhirnya dapatlah tulisan Bogor tersebut. Romo ikutin Kiai menuju kendaraan. Pada saat itu Kiai menuju pintu masuk kendaraan dengan kaki kanannya melangkah masuk kendaraan berucap Bismillah. Romo di belakang miring sambil menoleh ke badan kendaraan tertulis besar sambil Romo mencelup. Yai nyun sewu niku sanes bismillah yai niku bisdamri, tulisannya besar bisdamri. Gak menjadi permasalahan karena gak menjadi pertikaian. Lah kita sekarang ini jangan mudah diadu domba hanya gara-gara faktor kekhilafan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana menjaga diri dengan kesabaran, berawal dengan bersyukur tanpa tapi, bersabar tanpa tepi. Jangan bangga kita dengan dosa, jangan bangga kita dengan salah, karena jangankan kita saat ini bangga dengan salah dan dosa, kemudian Allah Tuhan yang Maha Kuasa gak akan suka melihat kita, bahkan alam pun gak akan mau bersahabat dengan kita. Betul? Bu, kata siapa itu? Ebit. Oh, berarti kita sudah sepuh semua ya. Oke, untuk menutup ini sebelum kita tetap dengan doa, coba kita ambil lirik lagu Berita Kepada Kawan. Bagaimana kita berusaha ke depan melalui persatuan taman siswa, tokoh-tokoh taman siswa, sivitas akademik yang ada di taman siswa, dia kita semua yang kebetulan menjadi keluarga besar taman siswa. Mudah-mudahan kita berusaha untuk bisa mengerem agar kita bisa berperan untuk bisa memperbaiki, bukan menambah lebih buruk lagi, karena ke depan Indonesia akan tetap terjaga dalam Indonesia yang bersatu kalau kita sama-sama berusaha untuk mencoba memperbaiki agar mengingatkan satu dengan lain. Saya selalu mengingatkan baik para pejabat dari lingkungan wali kota, dari lingkungan dewan, selalu saya ingatkan. Ketika saya ingatkan, kalau mereka nggak peduli, biasanya nyemplung ke rumah tahanan. Ini yang harus kami ingatkan selalu. Kenapa? Karena pernah juga dulu. Sekarang ini kan saya juga baru ngobrol-ngobrol. Tapi nanti kalau andai kata sudah diingatkan nggak mau juga, ya sudah kita nunggu. Dulu kan juga gitu di Jalan Timoho itu kan, ketika KPK dengan alat pansa hitamnya masuk mandek di situ, itu kan sudah saya ingatkan 1 minggu sebelumnya itu. Kenapa? Karena kami baru keluar dari menghadap Narso Dalem, dan ternyata banyak cerita-cerita yang kadang-kala orang banyak lupa kalau dunia ini sangat menggoda. Betul? Coba kita liriknya ini kita nyanyikan bersama, dan mudah-mudahan bisa menerapkan dalam hati kita agar kita bahagia bersama. Orang yang bahagia bersama bermula dari rumah tangga. Terus gitu. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tekonono. Udah gitu saja. Mudah-mudahan apa yang kita ambil yang singkatnya tadi, kuncinya 2 hal. Bagaimana silaturahim akan menambah rezeki kita, dan silaturahim juga akan memperpanjang umur kita, sehingga apa yang disampaikan juga dengan Prof. Edi tadi, indahnya kebersamaan. Coba mulai saat ini, kalau ingin kita bahagia, ingatlah kebaikan orang lain, lupakan kesalahannya. Kalau ingin kita bahagia, lupakan kebaikan kita, ingat kesalahan kita, maka kita akan bahagia. Mulai saat ini juga, kalau kita mau merasakan indah hidup kita dalam segala hal, kalau ada orang yang baik dalam diri kita, orang yang perhatian dengan kita untuk kebaikan, berarti kita sedang terikat dengan dia untuk berbuat kebaikan pula. Kalau andai kata ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menjelek-jelekan kita, ada orang yang membuat kita rusak dengan omongannya, berarti kita di dalam kemerdekaan.
untuk kita bisa lebih merdeka lagi, sehingga kita bahagia kapan dan dimanapun kita berada. Dan insya Allah 4 hal yang tadi, tenangkan kita dengan kritis, wujudkan kita dengan kreativitas, dan dalami hidup ini dengan komunikatif, sehingga kita hidup dalam kehidupan apapun selalu terjaga dengan kolaboratif. Mari kita berdoa, mohon kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, bagi saudara-saudaraku, ayahanda dan ibunda yang bukan beragama Islam, dengan tidak menghilangkan rasa hormat, kami memohon untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk saudara yang beragama Islam, kita mohon kepada Allah, semoga mudah-mudahan apa yang kita minta, terutama untuk Indonesia jaya, Indonesia maju, dan bersama kita maju kita bersama-sama, terwujud jadi kenyataan. Moga-moga akan terjawab dalam doa kita, dan kita bahagia dimanapun kita berada. Liridha Allah Ta'ala, wali syafaatin Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk seluruh keluarga besar taman siswa dimanapun berada di seluruh dunia yang sudah menjadi alumni dan segalanya, semoga diberi perjuangan yang terus konsisten dan komitmen dengan perjuangan Bapak kita, guru kita, Bapak Kiai Ki Hajar Dewantara, sehingga dengan beliau mengantarkan kita pada indahnya pendidikan ini, membawa kita lebih baik lagi. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon agar Allah berikan hidayahnya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa alakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, duhai Engkau yang Maha Kasih tanpa pilih kasih, saat ini ya Allah kami berada di pendopo taman siswa, berkumpul kami dengan seluruh keluarga besar Yayasan Persatuan Taman Siswa yang ada, para tokoh-tokoh taman siswa. Hadir juga di tengah kami beliau Profesor Dr. Edi Swasana selaku Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, dan seluruh para guru-guru besar, dosen, para guru, dan seluruh yang berkaitan dengan kemajuan dan kebangkitan taman siswa. Kami bersimpuh di hadapan Engkau ya Allah, bermohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bersatu, bercampur dengan keindahan dalam keberagaman. Kami berbeda dalam keyakinan, kami satu tujuan, ingin meraih indahnya kebahagiaan dalam kehidupan. Untuk itu kami mohon ya Allah, beri kami kesempatan untuk terus berbuat kebaikan kapan dan dimanapun kami berada ya Allah. Khususnya untuk Yayasan Taman Siswa, untuk seluruh keluarga besar Taman Siswa dimanapun berada, terutama yang hadir saat ini ya Allah. Kami mohon, beri kami ampunan dan segala dosa dan kesalahan. Beri kami keridhaan-Mu ya Allah.
Karena dengan keridhaan-Mu lah kami akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup ini. Bagaimana kami bisa bermanfaat bagi tumbuh kembangnya taman siswa di negeri ini, dan begitu pula berkenannya taman siswa dalam peran membangun Indonesia untuk lebih baik lagi. Ya Allah, segala keridhaan yang kami harapkan dari-Mu takkan pernah kunjung datang menjadi satu kenyataan, manakala ridho orang tua kami tak pernah kami dapatkan. Maka kami bermohon ya Allah untuk meraih keridhaan dari-Mu ya Allah. Kami juga berharap orang tua kami, terutama ayah dan bunda yang melahirkan serta membesarkan kami, senantiasa meridhoi apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pada ayah, agar kami bisa meraih keridhaan-Nya ya Allah, kami mohon ampuni dosanya. Ayah yang begitu besar perjuangan dalam hidup kami, ayah yang begitu banyak pengorbanannya untuk kami, ayah yang bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak dalam kehidupan kami sehari-hari. Apalagi ibu yang melahirkan dan membesarkan kami ya Allah. Seorang ibu yang tidak bisa kami banding-bandingkan dengan siapapun dalam hidup kami di dunia ini. Seorang ibu yang begitu besar kasih sayang yang telah ia curahkan dalam diri kami selama ini. Ibu yang mengajarkan kami indahnya kasih sayang. Ibu pula yang mengajarkan kami dengan belayan kasih sayang selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kami kecil ya Allah, bahkan sejak kami masih dalam kandungan 9 bulan, ibu mengandung kami. Selama 9 bulan pula kami berada dalam rahimnya. Selama itu pula ibu merasakan sakit yang berkepanjangan. Dengan segala kepayahan di atas kepayahan ibu rasakan. Bahkan ketika ibu akan melahirkan kami dari rahimnya ke dunia ini, ibu rela ya Allah berkumpul dengan darah. Bahkan ibu rela ya Allah mengorbankan segalanya hanya untuk kami, agar bisa kami lahir dengan selamat. Bahkan ada ibu saat anaknya lahir dengan selamat, namun sang ibu meregang nyawa kembali ke alam baka. Tapi kenapa masih banyak anak-anak tak peduli dengan orang tua? Kenapa masih ada anak-anak yang tega menyakiti hati orang tua, tega berbuat semena-mena? Maka kesempatan ini kami mohon ya Allah, beri kami kesempatan untuk membawa kebaikan dan membalas jasa mereka dengan kasih sayang. Beri kami kesempatan untuk sebagai keluarga besar taman siswa untuk bisa bermanfaat dalam hidup ini ya Allah, untuk bisa mengantarkan kami menjadi anak-anak yang berbakti, terutama pada orang tua kami dalam hidup sehari-hari. Beri kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Allah, terutama pada ibu ya Allah. Beri kami kesempatan untuk membelainya. Selagi ibu masih ada dalam dunia, jangan biarkan penyesalan datang menghampiri kami. Tatkala orang tua kami telah tiada lagi dalam hidup ini, jangan biarkan penyesalan datang bagi kami ketika ibu yang kami kasih telah Kau panggil dari hidup ini. Kalau benar ada di antara kami yang telah tiada orang tuanya, salah satu atau keduanya telah Kau panggil dari hidup kami, izinkan kami ya Allah untuk bisa menjadi anak yang berbakti. Beri kami kesempatan untuk membangkitkan semangat kami untuk bisa bermanfaat bagi negeri ini, agar apapun yang kami perbuat sama untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Semoga mudah-mudahan kebaikan dan kebahala yang kami dapatkan akan mengalir kebaikan dan pahala tersebut untuk orang tua kami, sekalipun mereka telah berada di alam barzakh. Ya Allah, sebenarnya banyak kami ingin aturkan padamu pada kesempatan silaturahim kali ini. Namun kami juga menyadari bergunung dosa yang telah kami perbuat selama ini. Ucapan kami penuh kebohongan,
kata-kata kami penuh kemunafikan, bahkan perbuatan kami tak pernah luput dari kezaliman. Siapa lagi tempat kami mohon ampunan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengampun, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan dalam hidup kami. Untuk itu perkenankan doa kami ya Allah, ampuni dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan doa yang kita sampaikan doa bersama di tengah-tengah kita, sekalipun kita berbeda dalam keyakinan dan agama, tapi kita punya sama tujuannya untuk bahagia bersama dan bersama-sama kita bahagia. Bagaimana bahagia itu? Bahagia itu kalau kita rasakan di dunia ini seperti rasa surga yang kita rasakan, dan bahagia nanti di akhirat bukan cuma rasanya yang kita dapatkan, surganya yang hakiki akan kita rasakan dimanapun kita berada. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kata pantun, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan lele kasih cuka apa? Kecut. Oh, kecut tuh. Ikan lele kasih cuka kecut gak nyambung. Ikan lele kasih cuka bertele-tele, aku tak suka. Kelok-kelok burung gelatik, terbang tinggi di cuaca panas. Ku tengok bapak ganteng, ibu ganti cantik-cantik. Moga yang punya hutang semua pada lunas. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selatan dan dilanjutkan tamu undangan yang ada di sisi sebelah utara. Masih bersama Taman Kesenian Ibu Hoyatan akan membawakan lagu yang pertama. Selamat Hari Raya, selamat Lebaran.
menyajikan